Meskipun Murong Yu bercampur di antara murid-murid tukang, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu. Bahkan di antara murid-murid kuil luar, banyak orang mengenalnya. Namun, ada terlalu banyak murid di aula luar kuil Zhenwu. Meskipun Murong Yu menjadi terkenal di antara murid-murid tukang, tetapi murid-murid istana luar yang mengenalnya hanya sedikit. Bahkan jika seseorang tahu tentang keberadaan Murong Yu, mereka belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika Murong Yu memasuki aula jasa aula luar, dia tidak memperhatikan siapapun. Namun, ketika dia berjalan langsung ke lantai 2 aula jasa, ini menarik perhatian orang lain. Kuil Zhenwu tidak mengharuskan para murid untuk mengenakan kostum kuil Zhenwu. Oleh karena itu, di kuil Zhenwu, banyak murid mengenakan kostum favorit mereka. Paling-paling, itu hanya lencana yang mewakili identitas tukang, aula luar dan aula dalam di depannya. Namun, ada banyak orang tanpa logo apapun. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Murong Yu berjalan dengan angkuh ke aula jasa, mereka semua mengira bahwa Murong Yu adalah murid aula luar. Bagaimanapun, dia sudah abadi. Aula jasa dan kebajikan adalah tempat di mana berbagai tugas diumumkan dan diterima. Lantai 2 aula Gongde adalah tempat untuk penilaian. Misalnya, jika seorang murid tukang mencapai keadaan abadi dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan aula luar, maka dia harus pergi ke lantai 2 aula luar untuk penilaian. Selama dia lulus penilaian, dia bisa menjadi murid resmi kuil Zhenwu. Jika dia gagal dalam penilaian, dia akan dipukul kembali ke bentuk aslinya dan terus menjadi murid tukang. Terlepas dari keterkejutan banyak murid di lantai pertama aula Gongde, Murong Yu langsung pergi ke lantai 2. Tidak seperti lantai pertama yang ramai, seluruh lantai 2 ruang nuoda kosong. Bagaimanapun, meskipun ada banyak murid tukang di aula luar Zhenwu, tidak banyak murid yang telah menembus alam abadi. Lebih sedikit orang yang akan dinilai pada hari yang sama. Seperti bangunan di lantai pertama, ada juga konter di bagian belakang lantai 2. Pada saat ini, seorang murid dari kuil luar sedang mengantuk di sana. Bahkan tidak ada seorang pun di sini selama bertahun-tahun yang datang untuk penilaian. Jika bukan karena ini dan ada pahala yang bisa diperoleh, saya kira tidak akan ada murid yang bekerja di sini. Saudara ini, saya datang ke sini untuk penilaian. Murong Yu berjalan mendekat dan berkata kepada murid yang mengantuk itu dengan agak sopan. Murid yang mengantuk dari aula luar itu membuka matanya yang mengantuk, melirik Murong Yu, lalu berkata dengan lemah, "Bawa token identitas." Murong Yu tidak mempedulikannya, dan menyerahkan token identitas itu. Murong Yu. Setelah melihat 3 kata Murong Yu, mata murid yang mengantuk itu langsung memancarkan cahaya dingin. Warna mengantuk itu langsung menghilang, dan yang tersisa hanyalah senyum menyeringai. "Apakah kamu murid tukang yang pandai memurnikan dan jenius pemurni pil, Murong Yu?" Murid istana luar itu menatap Murong Yu dengan nada muram, warna main-main melintas di wajahnya. Tepat sekali, hati Murong Yu mencelos, dan firasat buruk melintas di hatinya. "Baiklah, semua murid kuil Zhenwu kita kuat, dan mereka adalah ahli yang tak tertandingi. Tugas penilaianmu adalah membunuh kera iblis King Kong yang kuat di alam orang bijak kuno." Murid kuil luar itu menatap Murong Yu. Berkata acuh tak acuh, murid kuil Zhenwu sejati, berbagai sumber daya dan teknik mereka lebih kuat dari murid biasa. Di bawah alam yang sama, murid kuil Zhenwu seringkali lebih kuat. Namun, ini hanya mengacu pada murid asli aula luar, bukan murid tukang. Namun, Murong Yu tahu bahwa penilaian murid-murid tukang biasa hanya memverifikasi kekuatan alam abadi, dan itu sudah cukup untuk membunuh binatang buas di alam abadi. Seperti upaya Murong Yu untuk membunuh binatang buas di alam orang bijak kuno, itu bukan hanya tugas yang sangat sulit, tetapi juga tugas yang sulit. Jelas, murid aula luar berasal dari para taipan aula luar. Setelah melihat Murong Yu datang untuk penilaian, dia mempersulitnya. Secara tegas, ini tidak hanya mempersulit, tetapi membiarkan Murong Yu mati. Bayangkan jika itu adalah orang bijak abadi tingkat rendah biasa, bertemu dengan binatang buas abadi tingkat menengah bukan lagi lawan, dan hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Dan jika Anda bertemu dengan binatang buas alam abadi tingkat tinggi, Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, itu sudah mati. Adapun orang bijak mendalam dari tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan orang bijak tua, dapat dilihat bahwa niat aula luar ini sangat kejam. Terlebih lagi, menurut Murong Yu, kekuatan kera iblis King Kong besar telah mencapai ranah seorang bijak kuno tingkat tinggi. Kekuatannya kuat, sebanding dengan binatang buas di ranah Raja Suci. Orang bijak kuno tingkat tinggi biasa jelas bukan lawan kera iblis King Kong Dali. Bahkan Raja Suci ingin membunuhnya sangat sulit. Jika Murong Yu hanyalah seorang bijak abadi tingkat rendah biasa, belum lagi membunuhnya, bahkan kera iblis King Kong besar tidak bisa mendekat. Auzu.com, pikiran yang beracun. Wajah Murong Yu menjadi suram, dan niat membunuh terciprat di dalam hatinya. "Mengapa, kamu tidak ingin dinilai? Jika demikian, lalu dari mana kamu berasal?" Melihat wajah Murong Yu yang suram, murid dari luar itu mencibir lagi dan lagi. Bukankah penilaian murid tukang itu hanya membunuh binatang abadi biasa? Murong Yu menahan niat membunuh yang ganas di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam. "Apa, kamu punya masalah dengan penilaianku? Di sini, akulah langit. Entah kamu akan menerima tugas itu,
atau kamu akan segera kembali ke aula persiapan dan terus menjadi murid tukangmu. Murid kuil luar itu mencibir. Terlepas dari apakah Murongyu menerima tugas itu atau menyerah pada penilaian, tujuannya tercapai. Jika Murongyu menerima tugas itu, dia pasti akan mati. Jika dia tidak menerima tugas itu, dia hanya bisa menjadi murid tukang. Hati Murongyu meledak dengan niat membunuh, dan dia menatap murid kuil luar itu dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku telah menerima tugas ini." Murongyu tahu bahwa ini adalah hantu para raksasa di antara para murid aula luar. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang murid kuil luar berani mempersulitnya? Jika dia tidak menerimanya, akan ada lebih banyak kesulitan di masa depan. Meskipun, Murongyu bisa langsung menjadi murid kuil luar, atau bahkan murid kuil dalam, tanpa penilaian apapun. Namun, dia tidak ingin melakukan ini. Jika dia melakukannya, orang lain akan mengira dia menunjukkan kelemahan. Bukankah orang-orang itu ingin mati sendiri? Dia menamparkan mereka dengan keras. Suatu hari, Murongyu akan menginjak-injak mereka di bawah kakinya dalam segala hal. Bagi mereka yang ingin mati sendiri, Murongyu tidak pernah mengalah. Aku tidak pernah berpura-pura menjadi seorang pria. Kultivasi sangat membosankan, dan kadang-kadang menginjak-injak beberapa musuh di bawah kakimu juga dapat menambah sedikit kesenangan pada latihan yang membosankan itu. Dalam waktu setengah bulan, aku berharap untuk melihat mayat kera iblis King Kong Dali. Jika kamu tidak melihatnya dalam waktu setengah bulan, penilaian akan dianggap gagal. Melihat Murongyu menerima tugas itu, murid kuil luar itu menunjukkan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, segera, dia tertawa muram. Dalam waktu setengah bulan, aku pasti akan dapat menyelesaikan tugas itu. Murongyu menatap tajam ke arah murid asing itu, dan niat membunuh yang tajam melintas di matanya. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Murongyu, murid kuil luar itu terkejut. Namun, dia segera tidak peduli. Karena dia tahu bahwa Murongyu pasti akan mati setelah meninggalkan kuil Zenwu. Melihat Murongyu melangkah menjauh dari lantai 2 aula Gongde, murid aula luar itu segera mengeluarkan sepotong batu giok untuk komunikasi, menunjukkannya kepada Murongyu di aula Gongde, meminjam berita tentang misi tersebut dan mengirimkannya. Apa, Murongyu sudah kembali, dan dia telah mencapai alam abadi. Lalu dia membunuh semua orang bijak kuno yang dikirim sebelumnya. Setelah menerima berita ini, para raksasa di aula luar semuanya tercengang. Sebelumnya, Murongyu hanyalah makhluk abadi, jadi dia berani membunuh orang suci kuno. Dan sekarang dia benar-benar melangkah ke alam abadi. Tidak mungkin, bahkan jika dia mencapai alam abadi, dia tidak akan bisa membunuh orang-orang bijak kuno. Orang-orang bijak kuno itu pasti terbunuh oleh konspirasi dan tipu dayanya. Sebuah keraguan melintas di wajah tampan Yi Jun, tetapi pada akhirnya dia yakin. Katanya, kemampuan alkimia dan pemurnian bajingan kecil ini jauh melampauiku, Del. Sebelumnya terbatas pada kekuatannya sendiri, dia hanya bisa memurnikan artefak suci tingkat menengah dan pil suci tingkat rendah. Tetapi sekarang dia dipromosikan ke alam abadi, dan seharusnya bisa memurnikan artefak suci tingkat tinggi pil suci tingkat tinggi. Yang terpenting adalah kekuatan bajingan kecil ini telah meningkat sangat cepat. Sudah berapa lama dia menjadi murid tukang? Dia telah menerobos ke alam abadi. Jika dia terus tumbuh, dia akan mencapai alam kita dalam beberapa tahun. Dengan bakatnya yang menantang surga untuk memurnikan senjata dan alkimia, di mana jalan bertahan hidup bagiku. Bajingan kecil ini harus mati, kata raksasa pemurnian aula luar. Yang lain mengangguk dan merasakan ancaman kuat dari Murongyu. Kera iblis King Kong Dali berada di kedalaman pegunungan binatang buas. Masih menjadi masalah apakah Murongyu bisa masuk. Dia pasti tidak akan bisa memburu kera iblis King Kong Dali. Dewa tua raksasa lainnya sedang berbicara, tetapi matanya bersinar dingin. Aku khawatir dia tidak berani masuk. Hehe, kemampuan anak ini untuk memurnikan alkimia dan memurnikan alat melawan langit telah diteruskan ke telinga eselon atas sekte. Kuil Zenwu kita tidak pernah menunjukkan alat pemurnian dan jenius alkimia teratas. Jika demikian, orang-orang itu direkrut secara khusus, dan karena apa yang kita lakukan padanya, kita pasti akan mati. Karena itu, kita harus membunuhnya kali ini. Dia tidak mati, kita akan mati di masa depan. Apa yang harus aku lakukan? Kita seperti ini. Beberapa raksasa berdiskusi, dan akhirnya pergi masing-masing dengan senyum muram. Pada saat ini, Murongyu telah meninggalkan kuil Zenwu dan menuju ke pegunungan binatang buas. Pegunungan binatang buas berbeda dari gunung-gunung lainnya. Pegunungan ini ratusan kali lebih besar dari pegunungan naga hitam. Dan disinilah surga dan rumah bagi binatang buas. Dari tepi luar ke tengah, ada binatang buas yang kuat di mana-mana. Bahkan di tengah, dikatakan bahwa ada binatang buas yang kuat yang sebanding dengan kekuatan tertinggi. Bahkan para leluhur dari Primordial Chaos tidak berani masuk terlalu dalam ke pegunungan binatang buas. Meskipun kera iblis King Kong Dali bukan lagi bagian terdalam dari pegunungan binatang buas, ia juga berada di kedalaman pegunungan binatang buas, dikelilingi oleh berbagai binatang buas yang kuat. Pegunungan binatang buas yang luas dan tak terbatas adalah salah satu pegunungan yang paling menakutkan di alam manusia di dunia suci, dan terdaftar sebagai tempat terlarang oleh banyak orang suci. Namun, di mata sebagian orang, tempat ini juga merupakan tempat suci untuk berkultivasi.
Karena ada semua jenis bahan obat dengan usia yang sangat tinggi di pegunungan binatang buas. Bahkan beberapa bahan obat yang tidak ditemukan di tempat lain juga ditemukan di pegunungan binatang buas. Selain itu, selain harta surga dan bumi ini, binatang buas itu juga diselimuti oleh waktu. Kengerian binatang buas dapat langsung melahap kekuatan dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Bulu, tulang, dan bahkan daging dan darah dari binatang buas tertentu adalah alat pemurnian dan bahan alkimia yang berharga. Oleh karena itu, ketika Murong Yu datang ke tepi pegunungan binatang buas, dia bertemu banyak orang. Kekuatannya kuat atau lemah, dan yang lemah hanya dapat bergerak di sekitar tepi pegunungan binatang buas, memburu beberapa binatang buas yang tidak terlalu kuat. Yang kuat secara bertahap masuk jauh ke dalam pegunungan binatang buas. Tujuan Murong Yu adalah untuk secara kuat memperkuat kera iblis King Kong dan mencapai puncak orang bijak kuno. Lokasinya sudah sangat dekat dengan pusat pegunungan binatang buas. Lagi pula, sudah ada binatang buas dari alam Raja Suci yang muncul di area yang sedikit lebih jauh di dalam kera iblis King Kong Dali. Dan yang lebih dalam adalah orang bijak leluhur, binatang buas tingkat orang bijak leluhur yang kacau. Murong Yu masuk jauh ke dalam, alam orang suci, alam orang bijak agung, alam keabadian, dan alam keabadian. Murong Yu melambat hanya ketika dia berada di area binatang buas abadi. Bukannya binatang buas abadi ini sangat kuat dan dapat menghentikannya untuk masuk jauh ke pegunungan binatang buas. Namun, Murong Yu tidak mau memperlihatkan kekuatannya yang kuat. Jika seseorang melihatnya melaju langsung ke tanah keabadian, alam orang bijak yang mendalam, atau bahkan alam orang bijak kuno, itu seperti memasuki tanah tak bertuan. Bukankah ini inisiatif untuk memberitahu orang lain, aku sangat kuat, dan teknikku sangat kuat dan sangat kuat. Penjaga langit, aku memiliki harta yang sangat kuat, kamu bergegas untuk mengambilnya. Selain alasan ini, Murong Yu juga ingin memburu inti kristal dari beberapa binatang buas. Meskipun dia telah mencapai keadaan abadi, inti kristal dari binatang buas abadi tidak berpengaruh padanya. Tapi jangan lupa bahwa masih ada sekelompok besar orang di belakangnya yang membutuhkannya untuk diberi makan. Zhao Ziqing adalah orang suci dari klan Feng dan memiliki banyak sumber daya yang tersedia. Tapi bagaimana dengan Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Ker, dan Situ Xuan? Mereka berada di kota kecil dan tidak memiliki sumber daya untuk berlatih. Yang terpenting adalah mereka belum mencapai alam abadi. Jika mereka tidak dapat menerobos ke alam abadi sebelum masa hidup mereka habis, mereka akan kelelahan dan jatuh. Murong Yu tidak akan pernah melihat ini terjadi. Namun, meskipun ia bergabung dengan kuil Zhenwu, ia tidak menjadi murid resmi, dan tidak dapat menikmati berbagai sumber daya dari seorang murid resmi. Meskipun, Murong Yu dapat memurnikan alat dan alkimia untuk bertukar pahala, dan kemudian menggunakan pahala untuk bertukar berbagai sumber daya. Namun, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan, ia sendiri tidak cukup, apalagi untuk Yu Mengqing dan yang lainnya. Namun, sekarang adalah kesempatan yang baik. Boom! Murong Yu menamparkan kepala ular ajaib tingkat 9 dengan telapak tangan. Ular berbisa ini tidak hanya kuat, tetapi racunnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan jika Xuan Sheng digigit, jika ia tidak mendetoksifikasi tepat waktu, ia akhirnya akan mati. Selain itu, ular berbisa ini masih binatang buas yang hidup berkelompok, tidak seperti serigala yang hidup berkelompok, ular berbisa ini hanya berkumpul di area yang sama. Namun, jarak antara setiap kepala tidak jauh. Jika ular berbisa itu bukan lawannya, maka hanya dengan beberapa desisan, ular berbisa di dekatnya akan menyerbu masuk. Oleh karena itu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam sage mendalam tidak ingin melewati daerah ini. Oleh karena itu, selain Murong Yu, tidak ada orang suci lain di daerah ini. Bagaimana dengan Murong Yu? Dia telah mengubah Hetu Luoshu menjadi pakaian suci dan mengenakannya di tubuhnya. Ular-ular berbisa ini tidak akan merusak Hetu Luoshu sama sekali, dan tidak akan menyakiti Murong Yu. Bahkan jika dia digigit, kekuatan hidup Murong Yu dapat dengan cepat mendetoksifikasi. Daerah ini terlarang bagi orang lain, tetapi ini adalah surga bagi Murong Yu. Huh. Ada suara geser. 3 ular ajaib berukuran dewasa dengan kekuatan ilahi berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat bergegas menuju Murong Yu. Sebelum mendekat, semburan bau busuk yang tak tertandingi bergegas menuju wajahnya, dan orang suci abadi biasa takut bahwa mereka akan langsung diracuni sampai mati oleh gas beracun ini. Selain gas beracun ini, gigi tajam di mulut setiap ular ajaib dengan kekuatan ilahi bersinar dengan cahaya yang mempesona di bawah matahari. Ini adalah racun mereka. Bagus, ayo. Mata Murong Yu berseri-seri, dan dia melangkah maju. Dengan tangan kanannya yang menunjuk seperti pedang, dia menebas lurus dengan pedang. Dengan cahaya pedang melesat keluar dari ujung jari Murong Yu. Segera memotong ketiga ular ajaib besar ini dengan kekuatan ilahi menjadi 2 bagian. Namun, ular ajaib dengan kekuatan ilahi juga merupakan binatang buas dari alam abadi, di mana begitu mudah untuk dibunuh. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan menumbuhkan tubuh baru. Namun, bagaimana mungkin Murong Yu memberi mereka kesempatan? Begitu pikirannya bergerak, kekuatan 3 jiwa itu mencekik, langsung melenyapkan jiwa 3 ular ajaib itu dengan kekuatan ilahi. Jiwa alam abadi biasa tidak banyak berpengaruh pada jiwa Murong Yu. Namun,
Sekecil apapun nyamuk, itu adalah daging, lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menggali inti kristal dan empedu ular mereka, Murong Yu terus melangkah maju. Inti kristal ular ajaib kekuatan ilahi dapat ditelan langsung oleh orang suci untuk dikultivasi. Namun, empedu ular mereka dapat mendetoksifikasi, bahkan lebih baik daripada beberapa pil detoksifikasi. Auzu.com Karena ular berbisa ini tidak kuat, tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, setelah setengah hari, Murong Yu hampir membunuh semua ular ajaib di daerah ini. Ia memperoleh puluhan ribu inti kristal dan empedu ular dari ular ajaib abadi. Sekarang, Murong Yu berhadapan dengan Raja Ular Ajaib dengan kekuatan supernatural yang telah mencapai alam sage yang mendalam. Inilah Raja Ular yang ditemukan Murong Yu setelah membunuh semua ular ajaib dengan kekuatan supernatural. Raja Ular Ajaib raksasa dengan kekuatan ilahi terus. Tanda hubung, menerus memuntahkan huruf-huruf ular merah terang, dan menatap Murong Yu dengan mata penuh dendam. Murong Yu merasakan firasat mengerikan seperti cahaya di punggungnya. Kekuatan alam sage mendalam tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Murong Yu. Yang membuat Murong Yu merasa seperti ini adalah tatapan pahit di mata ular berbisa itu. Apa tatapan di mata ular berbisa itu? Ini dia, datanglah padaku, teriak Murong Yu dingin, melangkah maju, dan memukul kepala ular ajaib itu dengan tinju gajah 1000 pasukan, dengan keras dan hancur. Singa itu harus melawan kelinci dengan sekuat tenaga. Murong Yu tidak menahan tangannya dalam pukulan ini, tetapi melakukan yang terbaik. Selain itu, kecepatannya sangat cepat, dan sebuah teleportasi muncul di depan ular berbisa itu. Namun, tinjunya meledak ke dalam kehampaan, dan menghantam kepala segitiga Raja Ular itu dengan kecepatan kilat. Setelah suara keras itu, Raja Ular besar itu tertembak habis. Namun, Murong Yu berdiri diam di tempatnya. Melihat dari kejauhan, kepala Raja Ular yang awalnya ganas itu dihantam oleh Murong Yu dengan sebuah pukulan. Dalam proses penyerangan itu, kekuatan jiwa Murong Yu juga ikut meledak, menghancurkan jiwa Raja Ular itu. Satu pukulan membunuh. Binatang buas sage mendalam tingkat rendah itu masih terlalu lemah. Bahkan jika tidak ada serangan jiwa, ia dapat dengan mudah dibunuh. Murong Yu menggelengkan kepalanya, merasa sedikit bosan, dan segera melangkah maju untuk menggali inti kristal dan empedu ular Raja Ular itu. Empedu ular Raja Ular di alam sage mendalam seharusnya memiliki kemampuan detoksifikasi yang lebih kuat. Namun, saat Murong Yu melangkah keluar, hembusan angin terdengar, dan beberapa sosok melesat dari kejauhan. Murong Yu menoleh dan meliriknya, lalu menggali inti kristal dan empedu ular Raja Ular tanpa emosi, dan hendak pergi. Berhenti. Tepat saat Murong Yu ingin pergi, suara arogan, tidak terkendali, dan dingin terdengar. Masalah akan datang. Wajah Murong Yu menjadi gelap, lalu dia berbalik perlahan dan melihat orang di belakangnya. Seorang pria muda dengan ekspresi muram dikelilingi oleh beberapa ahli kuat di alam sage mendalam, dan dengan cepat berjalan menuju Murong Yu. Sekte Surga Suci kami berburu di daerah ini, dan binatang buas di daerah ini milik Sekte Surga Suci kami. Serahkan empedu dan inti kristal Raja Ular kekuatan ilahi, dan Anda dapat pergi. Jika tidak, Anda akan menyinggung surga suci kami. Zong, Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Sambil berbicara, bocah itu menatap Murong Yu dengan jijik dan meremehkan. Karena dia tidak melihat pakaian para murid seni bela diri di sekitar dari Murong Yu. Oleh karena itu, dia menduga bahwa Murong Yu ini seharusnya adalah seorang kultivator biasa. Kultivator biasa dari alam abadi. Setelah mendengar nama Saint Tianzong, kamu masih tidak marah. Namun, reaksi Murong Yu membuatnya sangat marah. Aku melihat Murong Yu menatap pemuda itu dengan senyum di wajahnya, aku tidak salah, kan? Daerah ini milik Sekte Saint Heaven milikmu. Apa itu Sekte Saint Heaven? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Murong Yu memang belum pernah mendengar tentang Saint Tianzong. Dan dia merasa lucu ketika berbicara dengan bocah itu. Karena kuil Zhenwu berada di dekatnya, bahkan raksasa seperti kuil Zhenwu tidak mengatakan bahwa pegunungan beruang dan binatang buas adalah tempat mereka, apalagi Sekte Surgawi Suci yang kurang dikenal. Murong Yu menduga bahwa alasan mengapa kuil Zhenwu dibangun di pegunungan binatang buas adalah untuk memudahkan para murid pergi ke pegunungan binatang buas untuk mengalaminya. Fanatik yang berani, sangat sombong, membunuhnya untukku. Pemuda itu sangat marah, tampaknya diprovokasi oleh Murong Yu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang Saint mendalam di sebelahnya melangkah keluar dan menatap Murong Yu dengan tatapan muram. Bajingan kecil, salahkan kamu karena memiliki mata tetapi tidak mengenal Taisan. Menyinggung tuan muda kita, sekarang kamu bisa pergi, mati. Saat dia berbicara, Saint mendalam itu telah bergegas ke depan Murong Yu, menamparkan kepala Murong Yu dengan satu cakar, dan ingin langsung membunuh Murong Yu. Mata Murong Yu memancarkan sedikit niat membunuh. Orang-orang ini membunuhnya ketika mereka tidak setuju satu sama lain, dan mereka telah berhasil membangkitkan niat membunuhnya. Aku sangat ingin tahu, mengapa kamu begitu percaya diri, seakan-akan kau telah memakanku. Tiba-tiba Murong Yu mengeluarkan, tentara 1000 seperti mengepalkan tangan saat berbicara. Bajingan kecil ini sudah mati, berhati-hatilah agar tidak merusak empedu ular ajaib itu.
Ini adalah tujuan kita. Pemuda itu mencibir, dengan ekspresi meremehkan, dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Murong Yu. Namun, setelah sekejap mata, wajah pemuda itu penuh dengan keterkejutan. Karena dia melihat bahwa sage mendalam dari Sekte Surga Suci yang dibawanya rentan, dan dipukul oleh Murong Yu dan terbang menjauh seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang menjauh dalam kehampaan. Semprotan darah. Apa situasinya? Melihat pemandangan ini, bocah itu, orang-orang di sekitarnya, dan bahkan Sein mendalam yang terhempas pun terkejut. Seorang sage mendalam tingkat menengah yang bermartabat, bahkan tidak dapat menahan tipu daya alam abadi tingkat rendah. Sementara mereka terkejut, Murong Yu telah melangkah maju. Dia bergegas ke Xuan Sheng yang pingsan sementara tubuhnya berkedip, dan tangannya yang besar terbanting keluar. Dengan kantong, kepala Murong Yu telah dipenggal oleh Murong Yu. Segera, kekuatan tangan besar Murong Yu meledak, meremas kepala sage mendalam secara langsung. Jiwa sage mendalam bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan dibunuh oleh Murong Yu. Pemuda itu dan yang lainnya terkejut lagi, dan mereka semua terkejut oleh kekuatan Murong Yu yang dahsyat. Setelah membunuh sage agung, Murong Yu berbalik dan menatap pemuda itu, sambil perlahan mendorong ke atas. Pergilah, kalian akan pergi ke aku dan membunuhnya. Ekspresi ketakutan muncul di mata pemuda itu, dan dia memerintahkan selusin sage agung yang tersisa untuk membunuh Siang Murong Yu. Setelah menerima perintah, selusin sage agung dari Saint Tianzong tersenyum menyeringai dan membantai ke arah Murong Yu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Murong Yu mengejutkan mereka, tetapi selusin dari mereka bergegas maju, apakah Murong Yu masih lawan mereka? Segera, Murong Yu memberi mereka jawaban. Bagus, datang, teriak Murong Yu, dan bergegas ke atas tanpa rasa takut. Gerakan Naga Gajah Prajnagong digunakan dalam satu bentuk, menyambut lebih dari selusin sage agung ini. Melihat bahwa dia melangkah maju dalam satu langkah, dia sudah muncul di depan seorang Saint Agung. Kemudian, 1000 gajah tentara menarik tinju mereka, dengan ganas membombardir kepala Saint Agung dengan kecepatan kilat. Dengan suara, bang, sage agung ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kepalanya sudah hancur, dan jiwanya benar-benar musnah sebelum dia bisa melarikan diri. Saat berikutnya, sosok Murong Yu bergetar, melangkah keluar, dan naik ke langit, muncul di atas kepala sage agung kedua. Kuat dengan kuat, seperti langkah. Kekuatan dalam tubuh Murong Yu melonjak seperti aliran air, mengembun di tubuh bagian bawah. Kemudian, seluruh tubuhnya seperti gunung suci, membawa momentum petir untuk menekannya dengan keras. Dentuman, sage agung terkejut, kedua tangannya terangkat, dan semburan kekuatan dahsyat hendak memblokir serangan Murong Yu. Namun, bahkan sage agung tingkat tinggi pun tidak dapat menahan serangan penuh Murong Yu, apalagi sage agung tingkat menengah. Oleh karena itu, seluruh tubuhnya langsung dihancurkan oleh Murong Yu. Pedang dan senjata tidak dapat memasuki tubuh sisik naga. Kekuatan beredar di tubuhnya, dan tubuh Murong Yu yang mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah meledak menjadi lingkaran riak kekuatan hitam, menghancurkan kehampaan, dan mengenai seorang Saint Agung. Sage agung juga tidak dapat menahannya, seluruh tubuhnya, bahkan jiwanya, hancur berkeping-keping, dan dia tidak dapat mati lagi. Hanya dalam beberapa saat, Murong Yu memenggal kepala keempat Saint Agung. Sekali lagi, para sage dan pemuda misterius ini ditekan. Namun, pembunuhan berulang-ulang yang dilakukan Murong Yu juga membangkitkan keganasan orang-orang ini. Bergabunglah untuk membunuh bajingan kecil ini. Seorang sage agung sangat marah, dan para sage agung lainnya telah berkumpul, dan pada saat yang sama mereka meledakkan Murong Yu. Murong Yu tidak memperhatikan sekelompok sage mendalam yang tersebar di pasir. Tetapi jika para Saint mendalam ini mengembun menjadi tali, maka Murong Yu harus menghadapinya dengan hati-hati dan serius. Namun, itu hanya sedikit lebih hati-hati dan serius. Murong Yu masih tidak takut dengan rasa takut di dalam hatinya. Sebaliknya, semangat juangnya membubung ke langit, dan semangat juangnya melonjak. Sanhai Kuanjing Tinju menguasai dunia, naga menembus matahari, menjungkir balikkan naga dan menjungkir balikkan laut, bayangan naga, naga binatang mengelilingi bulan, naga kuning, naga melintasi 1000 gunung. Murong Yu berteriak lagi, dan bergegas ke atas. Pamerkan 7 gerakan di Xuanwu Zhenjing Sanhai Kuanjing. Kekuatan menyembur keluar, mencekik kekosongan di sekitarnya seperti lautan badai. Hutan di dekatnya telah lama hancur menjadi bubuk oleh kekuatan teror. Kekuatan yang luar biasa terus meletus. Kekuatan dahsyat dan mengerikan dari kedua belah pihak terus menghantam menjadi satu bagian di udara, lalu pecah berkeping-keping, meledakkan dampak yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Setelah satu putaran konfrontasi, seluruh tubuh Murong Yu diguncang oleh kekuatan besar berulang kali. Ki dan darah di tubuhnya berjatuhan seperti sungai. Namun, Murong Yu tidak terluka. Sebaliknya, semangat juangnya menjadi semakin tinggi. Sudah lama sekali aku tidak begitu senang bertarung. Datang lagi. Murong Yu tertawa, melangkah keluar, dan sekali lagi jatuh dan membunuh selusin atau lebih sage mendalam. Kekuatan Murong Yu telah melampaui ranahnya saat ini. Musuh-musuhnya entah lebih lemah darinya, atau jauh lebih kuat darinya. Setiap pertempuran tidak mudah untuk mengalahkan lawan, atau bukan lawan orang lain, dan akhirnya dikejar dan dibunuh.
Dalam setiap pertempuran, dia tidak pernah melepaskan tangan dan kakinya untuk bertarung. Tidak ada pertempuran yang tajam dan jelas. Auzu.com dan sekarang, kekuatan gabungan dari Sage mendalam dunia ini begitu kuat sehingga dapat membunuh Murong Yu. Namun itu berada dalam batas toleransi Murong Yu. Tepatnya dalam situasi ini, Murong Yu meneriakkan pertempuran sengit, ingin membunuhnya. Telapak basal, kekuatan harus memiliki kaki mereka. Cakar Naga Oracle, keterampilan tempur Murong Yu tidak terbatas pada Naga Gajah Prajnagong atau Sanhai Kuanjing. Kecuali serangan jiwa tidak berlaku. Selain aturan ruang dan waktu, Murong Yu hampir memainkan semua keterampilan tempur yang telah dipelajarinya. Pada awalnya, Murong Yu masih ditekan di bawah, ditekan dan dipukuli oleh lebih dari selusin Sein mendalam. Namun setelah itu, Murong Yu menjadi semakin kuat. Sebaliknya, lebih dari selusin orang suci yang mendalam menjadi semakin takut. Jika ini terus berlanjut, kekuatan selusin dari mereka akan habis, dan Murong Yu belum akan habis. Karena mereka tidak melihat sedikit pun tanda-tanda konsumsi energi Murong Yu. Faktanya, kekuatan Murong Yu bukannya tanpa konsumsi. Namun, setiap kali dia mengonsumsi 1 poin, pohon kehidupan menambahkan 1 poin. Dengan tingkat konsumsi ini, Murong Yu tidak perlu khawatir tentang konsumsi daya sama sekali. Siapa ini? Alam abadi tingkat rendah melawan selusin orang suci yang mendalam. Dia bahkan menekan lebih dari selusin orang suci yang mendalam. Pemuda itu terkejut, hanya menatap kosong ke arah Murong, yang menjadi semakin berani dalam perang Vietnam Bulu. Hahaha senang, benar-benar senang. Murong Yu tiba-tiba tertawa, tampak sangat senang. Sekarang, kamu bisa pergi ke jalan. Hah, ingin membunuh kita, ayo bermimpi. Seorang Xuan Sheng tertawa. Meskipun Murong Yu kuat, dia bahkan menekan mereka dari pertempuran. Namun, tidak semudah itu untuk membunuh mereka. Benarkah? Murong Yu tersenyum tipis, aku masih punya satu trik besar yang belum kulakukan. Aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Avatar, teriak Murong Yu tiba-tiba. Alhasil, bayangan besar Dewa Surgawi muncul di atas kepala Murong Yu. Ketika mereka melihat bayangan para dewa ini, hati belasan Sage mendalam tiba-tiba meledak, dan firasat buruk tiba-tiba menyelimuti hati mereka. Namun, sebelum mereka dapat memberikan tanggapan yang efektif, pikiran mereka mandek, mereka langsung kalah dalam sekejap. Kalah dalam perang, ini akan kalah. Mati, Murong Yu melangkah maju, bergegas ke depan seorang Sein yang mendalam, dan menghantam dengan sebuah pukulan. Hancurkan Xuan Sheng ini secara langsung. Kemudian dia menghantam tubuhnya dan langsung membunuh Sage mendalam lainnya. Hanya dalam sekejap, Murong Yu telah membunuh 5 Sein mendalam. Pada saat ini, Sage mendalam yang linglung akhirnya terbangun. Melarikan diri. Melihat kengerian Murong Yu, orang-orang ini akhirnya menjadi takut, berteriak, berbalik dan melarikan diri. Tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri, kata Murong Yu acuh tak acuh dengan hati yang kejam. Xingluo Mietian, teriak Murong Yu dengan keras, dan kekuatan jiwanya sudah punah. Puff, puff, puff. Para Sage mendalam yang sudah dingin ini tidak dapat menahan serangan jiwa Murong Yu sama sekali. Jiwa masing-masing dari mereka telah dipenggal oleh Murong Yu sebelum mereka melarikan diri 2 langkah, dan mereka tidak bisa mati lagi. Pada akhirnya, hanya Tuan Muda dari Sekte Saint Heaven yang tersisa, Tuan Muda sendirian. Wus, anak laki-laki itu kehilangan keberaniannya, dan sosoknya bergetar, dan dia melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Namun, dia adalah alam abadi tingkat rendah, bagaimana dia bisa lolos dari tangan Murong Yu? Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar, mencengkeram leher bocah itu dengan satu tangan, dan mengangkatnya. Jangan bunuh aku, ayahku adalah Master Sekte Langit Suci, dengan kekuatan alam leluhur suci. Jika kau membunuhku, dia pasti akan membalas dendam. Jika kau membunuhku, ayahku akan mengetahuinya. Takut hingga pucat, tetapi tetap tidak bisa lupa mengancam Murong Yu. Senyum muncul di wajah Murong Yu, yang paling aku benci adalah diancam oleh orang lain. Apakah Sekte Langit Suci sangat kuat? Aku adalah murid Kuil Zhenwu. Aku membunuhmu. Apakah ayahmu berani menyentuhku? Pemuda itu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya pucat pasi. Sein Tianzong kuat dan benar, tetapi di depan Kuil Zhenwu, itu bahkan bukan seekor semut. Bahkan jika ayahnya tahu bahwa Murong Yu adalah pembunuhnya, ayahnya takut untuk membalas dendam. Jangan bunuh aku akan menggunakan kecerdasan untuk menukarnya denganmu. Selama kau berjanji untuk melepaskanku, aku akan memberitahumu lokasi harta surga, material, dan bumi, yaitu harta surga, material, dan bumi yang bahkan para leluhur Chaos cemburu. Berbalik, menyerah pada ancaman, dan kemudian ingin menggunakan harta surga dan bumi untuk mengubah hidupnya. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang perlu dikatakan, bagaimana aku tahu kau tidak membodohimu. Jika aku melepaskanmu, bagaimana jika kau membawa ayahmu untuk membalaskan dendammu? Apa yang aku katakan benar adanya. Kali ini Sekte Surgawi Suci kita keluar dari sarang karena harta karun itu. Jika kau tidak percaya, kau dapat mencari ingatanku. Pemuda itu merasa cemas. Hati Murong Yu tergerak, dan tampaknya pemuda itu tidak curang. Meskipun Seng Tianzong jauh lebih rendah daripada Kuil Zhenwu, bagaimanapun juga, ada seorang bijak leluhur di sekte tersebut.
Jika mereka benar-benar datang karena harta surga, materi, dan bumi, maka harta surga, materi, dan bumi itu pasti sangat berharga. Seketika, Murong Yu mencibir, dan kekuatan jiwa yang sangat besar segera mengalir ke tubuh bocah itu dan mulai membaca ingatannya. Tian Yuan Guo, bocah itu memiliki banyak ingatan, tetapi Murong Yu tidak tertarik dengan ingatannya yang lain, dan langsung menemukan ingatan yang terkait dengan pegunungan binatang buas. Segera, dia memastikan bahwa bocah itu tidak mengatakan apa-apa. Dalam beberapa hari terakhir, Saint Tianzong memang menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk berburu di pegunungan binatang buas. Diakui sebagai murid sekte untuk berlatih di sini. Pembangkit tenaga listrik Saint Tianzong masuk jauh ke pegunungan untuk memburu inti kristal binatang buas dan menemukan semua jenis harta surga dan bumi. Tidak ada yang mencurigakan tentang alasan ini. Karena di dekat pegunungan binatang buas, dan bahkan sekte yang lebih jauh, mereka sering pergi ke pegunungan binatang buas untuk mengalami cara ini. Namun, pengalaman Saint Tianzong kali ini hanyalah alasan. Tujuan mereka yang sebenarnya adalah buah Tian Yuan di kedalaman pegunungan binatang buas. Tian Yuan Guo memiliki nama yang biasa, namun efeknya sangat dijaga. Ia memiliki efek membuat orang menerobos alam, dan alam di bawah orang suci leluhur kekacauan dapat. Dengan kata lain, apakah itu peri, dewa, atau alam lain di orang suci, selama Anda mengambil buah Tian Yuan ini, Anda dapat langsung menerobos alam dan memasuki alam baru. Meskipun Saint Tianzong kuat, ia adalah orang kuat tanpa leluhur kekacauan. Meskipun ada orang kuat di sekte surga suci yang telah mencapai puncak orang suci leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia selalu menerobos tanpa harapan. Namun belum lama ini, seorang pria kuat dari Saint Tianzong secara tidak sengaja menemukan buah Tian Yuan ini di kedalaman pegunungan binatang buas, sehingga Saint Tianzong keluar dan membunuh Saint Tianzong. Kali ini, mereka hanya bisa berhasil, tidak gagal. Ada perbedaan antara leluhur para leluhur dan leluhur yang kacau. Jika sekte dengan santo leluhur adalah sekte kelas 2 di dunia suci, maka sekte dengan santo leluhur yang kacau dapat menjadi sekte kelas 1. Seni bela diri kelas 1 dan kelas 2 tidak hanya bagus di permukaan. Sekte kelas 1 juga dapat memperluas wilayah sekte, dan juga dapat menghalangi sekte lain, yang memungkinkan mereka untuk membayar upeti kepada berbagai manfaat yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte kelas 2. Saint Tianzong sudah ingin menjadi sekolah kelas 1. Karena itu, setelah mengetahui tentang Tian Yuan Guo, dia keluar. Hah! Tian Yuan Guo dekat dengan kera iblis King Kong Dali. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Tian Yuan Guo dapat membuat orang menerobos alam. Meskipun tidak terlalu menarik bagi Murong Yu, itu sangat membantu Yu Mengqing dan yang lainnya. Setelah mengetahui efek Tian Yuan Guo, Murong Yu sudah tergoda. Namun, pegunungan binatang buas itu sangat besar, dan ada banyak binatang buas. Tujuan Murong Yu di sini adalah untuk membunuh kera iblis King Kong besar dan menyelesaikan tugas untuk menjadi murid kuil Zhenwu. Jika Tian Yuan Guo terlalu jauh dari posisi kera iblis King Kong Dali, dia hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, dia tidak ingin tidak dapat lulus penilaian para murid di luar kuil Zhenwu. Namun, tidak ada kekhawatiran seperti itu sekarang. Baiklah, kau boleh pergi. Setelah membaca ingatan anak laki-laki itu, Murong Yu melambaikan tangannya untuk membiarkan anak laki-laki itu pergi. Apa kau serius tidak ingin membunuhku? Biarkan aku pergi. Pemuda itu terkejut, menatap Murong Yu dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Wajah Murong Yu menjadi suram, keluar. Jangan membuatku menyesal. Pemuda itu sangat gembira, berbalik dan terbang ke kejauhan. Selama proses ini, dia menundukkan kepalanya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin, bajingan kecil, membunuhku begitu banyak orang, kamu masih menangkapku, kamu mati. Pemuda itu merasa kejam di dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk mengundang orang kuat dari sekte untuk membunuh Murong Yu. Raungan, tidak lama setelah bocah itu terbang menjauh, raungan yang mengerikan datang dengan ganas, diikuti oleh jeritan teriakan mengerikan bocah itu. Murong Yu mencibir, mengguncang tubuhnya, dan melesat menuju kedalaman pegunungan binatang buas. Remaja itu ingin membunuh Murong Yu, jadi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya pergi? Dan Murong Yu tahu bahwa pemuda itu pasti akan mengundang orang suci Tianzong yang kuat untuk membunuhnya. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya secara langsung, tetapi membiarkannya pergi sendiri. Itu karena Murong Yu tahu bahwa ada binatang buas yang kuat tidak jauh dari sana. Pemuda itu memiliki pikiran ilahi dari Master Sekte Sentian di tubuhnya, yang merupakan pikiran ilahi dari orang suci leluhur. Meskipun Murong Yu tidak takut dengan pikiran ilahi ini, dia tidak ingin diketahui oleh pihak lain bahwa dia membunuh pemuda itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi tangan palsu dan binatang buas itu. Tentu saja, binatang buas yang hanya berada di alam sage mendalam sama sekali bukan lawan dari Master Sekte Pikiran Ilahi dari Sekte Surga Suci. Pada saat ini, Murong Yu mengambil langkah untuk membantu, menggunakan kekuatan waktu untuk menggerakkan pikiran ilahi Master Sekte Saint Tianzong ke dalam waktu dan ruang yang berbeda. Auzu.com, meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup bagi binatang buas itu untuk membunuh pemuda itu. Dan kemudian, Master Sekte-Sekte Surga Suci keluar dari waktu dan ruang yang berbeda dan memusnahkan binatang buas itu.
Di mana lawan binatang buas itu di alam Sein mendalam. Dia langsung dibunuh oleh kota. Namun, setelah membunuh binatang buas itu, Master Sekte Surga Suci masih sangat marah. Karena dia tahu seseorang telah menggerakkan tangan atau kakinya, tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Selain itu, sekarang kelompok mereka telah pergi jauh dan cepat menuju pegunungan binatang buas, dan tidak ada waktu untuk kembali dan memeriksa. Kera Iblis Raja Kong Dali dan Tian Yuan Guo keduanya berada di kedalaman pegunungan binatang buas. Ada waktu kurang dari setengah bulan untuk membunuh Kera Iblis Raja Kong Dali sebelum Seng Tianzong dan yang lainnya menemukan Tian Yuan Guo. Saatnya merebut buah Tian Yuan. Murong Yu berpikir dalam hatinya, lalu melangkah keluar, dan sosoknya menghilang di antara langit dan bumi. Siluman, pesawat ulang-alik. Tujuan Murong Yu saat ini adalah untuk memperkuat Kera Iblis King Kong. Meskipun inti kristal dari binatang buas lainnya juga menarik baginya, dia telah menyerah untuk memburu binatang buas tingkat lain untuk sementara waktu. Kekuatan Murong Yu semakin kuat dan kuat, kemampuan sembunyi-sembunyinya semakin kuat dan kuat. Dan selama penerbangan, dia tetap berhati-hati. Oleh karena itu, dia terbang jauh-jauh melalui area binatang buas Sage mendalam, dan kemudian memasuki area binatang buas Sage kuno. Namun, Kera Iblis King Kong Dali berada di bagian terdalam dari area Sage kuno, di mana alam Raja Suci telah muncul. Oleh karena itu, setelah mencapai bagian terdalam dari area Sage kuno, Murong Yu menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuan sembunyi-sembunyinya. Namun, di sini adalah pegunungan binatang buas, dan semua jenis binatang buas tidak dapat melindungi langit. Bahkan sedikit aura atau sedikit fluktuasi dalam kehampaan akan ditemukan. Setelah Murong Yu masuk jauh ke dalam pegunungan binatang buas, sekelompok orang juga memasuki kedalaman pegunungan binatang buas. Bajingan kecil ini telah masuk jauh ke dalam pegunungan binatang buas. Apakah dia benar-benar akan membunuh Kera Iblis King Kong besar yang kekuatan sejatinya telah mencapai alam Raja Suci? Seorang pemuda sedikit mengernyit, wajahnya menunjukkan keraguan. Mungkin dia telah meninggal di kedalaman pegunungan binatang buas. Apa yang kami rasakan hanyalah token identitasnya. Bahkan jika dia meninggal, aura jiwa dalam token identitas itu tidak akan hilang. Pemuda lain mencibir, mereka sangat kuat di kuil Zhenwu, dan kekuatan mereka semua telah mencapai alam orang bijak kuno. Mereka ditembak oleh para raksasa di aula luar kuil Zhenwu untuk membunuh Murong Yu. Meskipun beberapa orang bijak kuno di pegunungan naga hitam dipenggal oleh Murong Yu sebelumnya, mereka semua hanya mengira bahwa orang bijak kuno itu telah jatuh di makam suci. Oleh karena itu, tidak dipercaya bahwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk membunuh orang bijak kuno itu. Faktanya, Murong Yu hanya menerobos ke alam abadi. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia mampu membunuh orang bijak kuno itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Kita harus melihat orang-orang dalam kehidupan, dan mayat-mayat dalam kematian. Bahkan jika Murong Yu sudah mati, kita harus menemukan tanda identitasnya. Orang ketiga berkata dengan suara yang dalam. Akibatnya, orang-orang bijak kuno ini terus memperdalam. Pada saat yang sama, orang-orang dari Saint Tianzong juga telah memasuki pegunungan binatang buas, wilayah Raja Suci. Namun, Sekte Surga Suci keluar, di bawah tekanan para leluhur itu, binatang buas tingkat orang bijak kuno ini tidak dapat menghentikan jalan mereka. Namun, orang-orang kuat dari Sekte Surga Suci tidak berani bersikap terlalu lancang. Tempat ini sudah berada di kedalaman pegunungan binatang buas. Jika terlalu banyak binatang buas yang terbunuh, itu mungkin akan memancing keberadaan yang lebih kuat. Baiklah, Kera Iblis King Kong Dali ada di sini. Murong Yu muncul di puncak gunung, dan pikiran spiritualnya keluar, tetapi Kera Iblis King Kong Dali tidak terlihat dalam radius ratusan mil. Dan di daerah ini, Murong Yu juga tidak menemukan binatang buas lainnya. Agaknya, ratusan mil ini adalah lokasi Kera Iblis King Kong besar, dan binatang buas lainnya tidak berani menyeberangi kolam guntur selama setengah langkah. Apakah itu dibunuh oleh seseorang? Hati Murong Yu hancur. Dia tahu bahwa Kera Iblis King Kong besar adalah binatang langka, dan jika dia terbunuh terlebih dahulu, dia harus mencari Kera Iblis King Kong besar lainnya di tempat lain di pegunungan binatang buas. Dengan begitu, setengah bulan jelas tidak cukup. Mungkinkah beberapa raksasa di aula luar melakukan hal yang baik? Wajah Murong Yu muram, matanya memercik dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang ini berulang kali menyerangnya, yang berada di luar kesabarannya. Raungan. Pada saat ini, gemuruh seperti guntur meledak dari kejauhan. Setelah beberapa saat, bayangan hitam besar bersiul dari kejauhan merobek kekosongan, dan kemudian melompat turun dengan ganas. Ledakan. Langit berguncang dan langit diguncang oleh bayangan hitam besar ini. Gunung tempat Murong Yu berada bergetar hebat, hampir mengguncangnya keluar dari gunung. Napas yang tak tertandingi menyapu seperti lautan luas, luas dan menakutkan. Kera Iblis King Kong yang hebat. Mata Murong Yu memancarkan kilatan cahaya dingin, dan dia melihat kera yang ganas dan ganas di kejauhan, yang tingginya 10 kaki dan terbakar dengan api hitam dari King Kong Demon Ape. Raung, Kera Iblis King Kong Dali berteriak keras, melangkah lebar, dan menyerbu ke arah Murong Yu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kera Iblis King Kong Dali setinggi 10 kaki itu tidak melangkah, dan seluruh dunia tampak bergoyang, membuat suara keras yang memekakkan telinga dan tumpul.
Bahkan Murong Yu terus gemetar ketika dia melihat puncak di mana dia berada. Seolah-olah langit berguncang, dan itu sangat menakutkan. Dan aura mengerikan dari kera iblis King Kong Dali lebih seperti gelombang laut, dan itu terus-menerus berdampak, dan Murong Yu akan terguncang sampai mati jika dia ingin hidup. Mengaum, tiba-tiba, kera iblis King Kong Dali meraung, dan kemudian sosoknya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Dalam prosesnya, ia keluar dengan tangan besar berbulu seukuran bukit, dan menamparkan Murong Yu dengan telapak tangan yang ganas. Kekuatan, horor meletus, dan dimanapun telapak tangan kera iblis King Kong yang kuat itu lewat, kekosongan terus hancur, dan bidang-bidang besar kristal ruang yang terfragmentasi jatuh. Wajah Murong Yu sedikit berubah. Jika dia adalah alam abadi tingkat rendah umum, belum lagi memblokir serangan kera iblis King Kong yang kuat, dia sekarang akan terguncang sampai mati oleh hidup dan mati. Kera iblis King Kong besar setidaknya memiliki kekuatan Raja Suci tingkat kedua atau bahkan ketiga. Namun, itu hanya kekuatan murni. Kera iblis King Kong Dali hanyalah puncak dari sage mendalam, tanpa kekuatan magis Raja Sage. Murong Yu tidak mundur, jue kata pertarungan, miliknya berubah menjadi ekstrim, dan kemudian, tinju penarik gajah 1000 pasukan, menghantam kera iblis King Kong Dali dengan keras. Ledakan, setelah suara keras itu, Murong Yu merasa seperti dia dihantam keras oleh gunung suci yang besar. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan tinjunya yang mencapai tingkat senjata suci tingkat rendah langsung hancur. Namun, telapak tangan besar kera iblis King Kong Dali hanya berhenti sebentar, dan kemudian tiba-tiba meledak dan melaju lurus ke depan. Boom! Seluruh lengan kanan Murong Yu patah karena hantaman kera iblis King Kong yang kuat, lalu terguncang menjadi awan kabut darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Wajah Murong Yu berubah tiba-tiba, dan dia berteleportasi kembali sebelum pikirannya bergerak. Namun, kecepatan kera iblis King Kong Dali tidak lambat, dan tidak pernah bergerak maju. Boom! Meskipun sosok Murong Yu cepat, dia masih tersapu oleh telapak tangan kera iblis King Kong Dali. Setelah suara keras itu, cahaya suci kuning tanah milik Murong Yu berkedip dan naik ke langit. Murong Yu tertegun dan terbang keluar. Boom! Dada Murong Yu retak dengan retakan yang mengejutkan, lalu dengan cepat retak ke segala arah. Ini karena dia mengorbankan Hetul Wushu untuk memblokir sebagian besar kekuatan kera iblis King Kong Dali. Kalau tidak, tubuhnya akan difoto langsung ke awan darah. Kekuatan alam Raja Suci masih terlalu kuat. Meskipun Murong Yu mampu membunuh orang bijak kuno, itu karena kekuatan dan serangan jiwanya. Jika hanya kekuatan, dia tidak bisa membunuh orang bijak tua. Namun, kekuatan Raja Suci ribuan kali lebih kuat daripada orang bijak tua. Murong Yu sama sekali bukan lawan dari kera iblis King Kong Dali. Murong Yu mundur dengan keras, melangkah berulang kali di kehampaan, menghancurkan sebagian besar kehampaan, dan mundur hingga ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Ketika kera iblis King Kong Dali melihat Murong Yu menamparkan Murong Yu hingga mati dengan telapak tangan, dia meraung, sosoknya yang besar menghantam kehampaan, dan menghantam Murong Yu lagi. Binatang buas, dia akan mampu mengejar kemenangan. Murong Yu juga berteriak dalam hatinya. Begitu pikirannya bergerak, kekuatan hidup di tubuhnya membengkak seperti lautan badai, mengalir deras melalui dagingnya dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, tubuhnya yang telah terluka telah dipulihkan ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, Murong Yu melangkah keluar dan menghancurkan kehampaan menjadi berkeping-keping, menabrak kera iblis King Kong Dali seperti meteor. Melihat bahwa mereka akan bertabrakan di kehampaan. Tetapi setelah Murong Yu mencoba kekuatan mengerikan dari kera iblis King Kong yang kuat, bagaimana mungkin dia dengan bodohnya bertabrakan dengan lawan. Dengan satu langkah keluar, dia muncul di belakang kera iblis King Kong Dali dalam sekejap. Kemudian sebuah pukulan keluar dengan cepat, sisik naga menghancurkan matahari. Kapan? Suara keras emas dan besi bersiul dengan keras menyebar. Auzu.com Murong Yu seperti pemboman yang ganas pada orang bijak leluhur, gelombang kekuatan yang kuat membuat tinjunya hampir meledak. Namun, kera iblis King Kong Dali hanya terguncang oleh beberapa helai rambut, dan tubuhnya terhuyung-huyung. Tidak ada yang lain, Murong Yu tiba-tiba tertekan. Kera iblis King Kong yang kuat ini tidak hanya mengerikan dalam kekuatan, tetapi tubuhnya setidaknya berada di tingkat artefak suci tingkat menengah, atau bahkan lebih tinggi. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa kera iblis King Kong Dali adalah salah satu binatang buas paling ganas yang tidak ingin ditemui oleh orang suci itu. Ia kuat dan mematikan, sangat mengerikan. Sebuah pukulan datang, bahkan Raja Suci rata-rata tidak dapat menahannya. Kekuatan pertahanan kera iblis King Kong Dali juga sangat tidak normal, hampir kebal. Daging, tulang, dan bahkan organ dalamnya sangat keras, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipecahkan oleh orang biasa. Oleh karena itu, orang suci biasa akan segera melarikan diri ketika mereka bertemu dengan kera iblis King Kong besar, dan tidak ingin terjerat olehnya. Tetapi Murong Yu tidak dapat melarikan diri, kecuali dia tidak ingin lulus penilaian dari murid kuil luar. Semakin sulit tugasnya, semakin aku harus menyelesaikannya. Apakah mereka tidak ingin aku mati? Aku akan memukul wajah mereka dengan keras. Begitu aku cukup kuat, mereka semua akan mati. Hati Murong Yu berkelebat dengan segala macam pikiran. Sing telah mundur dengan keras. Selain itu, kecepatan kera iblis King Kong Dali tidak seseram tubuh dan kekuatannya.
Dalam hal ini, Murong Yu memiliki banyak kelebihan. Namun, Murong Yu hanya bisa melindungi dirinya sendiri agar tidak dibunuh oleh kera iblis King Kong Dali. Tidak mungkin membunuh kera iblis King Kong Dali. Kekuatan waktu tidak cukup kuat untuk melukai kera iblis King Kong yang bersemangat sama sekali, jadi itu hanya bisa diserang oleh jiwa. Setelah mencoba kekuatan serangan waktu, Murong Yu menyerah pada serangan yang tidak menguntungkan ini. Dia akan menggunakan jiwanya untuk menyerang. Tepat ketika Murong Yu ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang, dia tiba-tiba menemukan bahwa beberapa pria kuat dengan aura yang menakjubkan tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Apakah mereka kebetulan lewat sini, atau sengaja ke sini? Kalau memang sengaja ke sini, maka tujuan mereka adalah kera iblis King Kong besar atau mereka sendiri. Pikir Murong Yu dalam hati, tetapi wajahnya sudah muram. Dia punya firasat bahwa orang-orang itu kemungkinan besar akan datang untuknya. Orang-orang di aula luar takut kalau mereka tidak dibunuh oleh kera iblis King Kong besar, jadi mereka mengirim beberapa orang kuat. Murong Yu ini benar-benar bisa menahan serangan kera iblis King Kong yang kuat. Kecepatannya sangat cepat, bahkan di atas kita. Dugaan Murong Yu benar, orang-orang ini adalah orang-orang kuat di antara murid-murid luar kuil Zhenwu yang datang untuk membunuhnya. Saat ini, mereka tidak jauh dari Murong Yu menyaksikan pertarungan antara Murong Yu dan kera iblis King Kong besar. Kecepatannya mungkin tidak terlalu cepat, tetapi bajingan kecil ini memiliki kesadaran bertarung yang sangat kuat, dan setiap kali dia menghindar, dia hanya menghindari serangan kera iblis King Kong yang kuat. Orang bijak kuno lainnya berkata dengan ringan, jika ini terus berlanjut, kera iblis King Kong yang kuat mungkin tidak dapat membunuh Murong Yu. Kecuali jika kekuatannya benar-benar habis. Nah, Murong Yu tampaknya telah habis. Diperkirakan kekuatannya telah terkuras terlalu banyak, dan dia telah menderita kekalahan. Situasinya, beberapa orang bijak kuno berbicara tentang Murong Yu, dan tiba-tiba menyadari bahwa Murong Yu tidak lagi seberani sebelumnya. Melihat cabang-cabang kiri dan kanan Murong Yu, orang bijak tua itu tersenyum, bajingan kecil ini tidak membutuhkan kita untuk melakukan apapun. Dia akan segera dibunuh oleh kera iblis King Kong yang hebat. Aku akan mengatakannya saja, bagaimana mungkin murid tukang di alam itu sepadan dengan tindakan orang bijak lama kita? Yah, dia datang ke arah kita. Apakah kalian ingin membawa masalah ke timur? Seorang bijak kuno mencibir. Bahkan jika Murong Yu ingin menarik kera iblis King Kong yang kuat, dia tidak dapat membantu mereka. Sebaliknya, akan lebih mudah bagi mereka untuk membunuh Murong Yu. Apakah Murong Yu benar-benar kelelahan? Tentu saja tidak. Murong Yu hanya menghindari serangan kera iblis King Kong yang kuat, kekuatannya tidak banyak terkuras sama sekali. Bahkan jika terkuras, kekuatan kekacauan yang diserap oleh pohon kehidupan dari kehampaan yang tak berujung telah lama terisi kembali. Alasannya adalah karena Murong Yu telah memastikan bahwa target para bijak tua itu adalah dia. Karena ketika para bijak kuno ini menatapnya, ada niat membunuh yang kuat di mata mereka. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, Murong Yu tentu saja tidak akan mengecewakan mereka. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan para bijak kuno ini untuk memanfaatkan limbah untuk membunuh kera iblis King Kong Dali. Raungan, raungan, raungan. Kera iblis King Kong Dali sudah lama tidak membunuh Murong Yu, dan menjadi sangat marah. Aku melihatnya meraung lagi, dan api hitam di tubuhnya bahkan lebih mengerikan, terus-menerus menyembur keluar seperti api yang mengamuk, dan kekosongan di sekitarnya yang terbakar semuanya mencibir. Murong Yu sengaja atau tidak sengaja berjalan ke arah orang-orang bijak kuno itu. Bajingan kecil ini benar-benar ingin menarik kera iblis King Kong Dali. Melihat perilaku Murong Yu, orang-orang bijak tua itu mencibir dan tidak peduli. Tetapi kera iblis King Kong yang kuat ini benar-benar kuat, dan kita mungkin tidak semua dapat membunuhnya. Aku pikir lebih baik membunuh bajingan kecil ini secara langsung dan kembali ke bisnis. Kedalaman pegunungan binatang buas selalu membuatku merasa berbahaya. Di sini, kamu tidak bisa tinggal lama. Seorang bijak tua mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, maka bunuh bajingan kecil ini. Seorang bijak kuno tertawa, dan segera naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Bajingan kecil, bunuh saja dia. Orang bijak tua itu mencibir, dan membanting kepala Murong Yu dengan cakarnya. Bunuh kera iblis King Kong Dali untukku terlebih dahulu. Murong Yu tersenyum aneh, sosoknya bergetar, dan menghilang di tempatnya. Dan serangan sage tua ini gagal, tepat pada waktunya untuk meledakkan kera iblis King Kong yang kuat yang mengejarnya. Kera iblis King Kong Dali segera meraung, mengira bahwa sage tua adalah serangan Murong Yu. Dan Murong Yu telah menghilang, dan semua kebenciannya dipindahkan ke sage tua itu, dan dia langsung membunuhnya.